Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang spiritual bukanlah agama. Spiritual bukanlah agama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya dan nikmatnya jika hidup dirasakan dengan nikmat dan selalu syukur. Ya, selalu bersyukur. Jangan banyak berpikir. Kadar pakru ayatunal kufur. Kebanyakan berpikir membuat seseorang menjadi kufur. Spiritual bukanlah agama. Karena spiritual adalah kejiwaan. Sedangkan akal adalah produk akal pikiran. Kalau agama itu adalah produk akal pikiran. Sedangkan spiritual adalah kejiwaan. Dan agama adalah produk hasil belajar mencerna dari akal pikiran. Jadi jelas, spiritual bukanlah agama. Kejiwaan bukanlah akal. Jadi spiritual bukan agama. Spiritual lebih kepada budaya. Dari kata budi dan daya. Budi adalah kekuatan yang ada di dalam diri pribadi masing-masing. Bahasa umumnya adalah jiwa. Budi itu adalah jiwa. Dan daya adalah kreasi atau karya cipta yang dihasilkan dari dalam dirinya, menghasilkan suatu kreasi, menghasilkan suatu karya nyata, maka disebutlah budaya. Jadi budaya itu dari kata budi dan daya. Budi adalah gagasan dari dalam, inti dari ide, inti dari energi, inti dari jiwa, inti dari pribadinya masing-masing. Keorsinilan diri. Sedangkan daya adalah kreasi yang dihasilkan atau karya yang dihasilkan dari keorisinalan diri. Itulah budaya. Seperti apa yang saya sampaikan kepada Anda, ini adalah budaya. Itulah spiritual, itulah kejiwaan. Dihasilkan dari hasil pengalaman sendiri, bukan meniru apa katanya. Katanya Nabi Muhammad, dalilnya katanya yang Bapak, dalilnya. Tidak meniru seperti itu. Saya menjadi diri saya sendiri. Bukan berarti saya tidak mengikuti dawuh yang mulia Bapak atau tidak mengikuti dawuh Nabi Muhammad. Meskipun saya ada keturunan syarif dari Husain, ada keturunan. Tapi bukan berarti saya harus meniru seperti Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad begitu, ya saya begini, beda dengan karakter saya sendiri. Begitupun nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya beda karakternya. Intinya sama, Rahman Rahim, berbuat baik. Tapi karakter atau budayanya berbeda. Budaya yang dihasilkan Nabi Muhammad dengan budaya yang dihasilkan Nabi Isa itu sama sekali berbeda. Ya. Meskipun intinya atau sumbernya sama. Sumbernya sama-sama saja dari Tuhan. Tapi yang dihasilkan dari budayanya Musa, budayanya Isa, budayanya Daud, budayanya Nabi Ahmad atau Muhammad beda. Masing-masing dengan membawakan karakternya masing-masing yang berbeda. Satu sama lain. Nah, jika umat-umatnya yang percaya kepada Musa, yang percaya kepada Isa, yang percaya kepada Nabi Muhammad, mengikuti
budaya yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad, maka itu bukan lagi budaya, itu namanya tradisi. Dan itulah yang disebut dengan agama. Jadi agama itu adalah melahirkan bukan melahirkan suatu budaya, tapi mengikuti suatu tradisi. Nah, sekarang pun budaya spiritual Indonesia yang ada hari ini itu berubah arah menjadi tradisi. Sudah berubah arah, melenceng mengarah kepada agama, mengikuti suatu tradisi. Jadi apa-apa harus sesuai dengan dalil. Apa-apa harus sesuai dengan ayatnya apa. Jadi akhirnya tanpa sadar sekarang pun muncul lagi potensi-potensi spiritual untuk menjadi agama. Padahal sudah dijelaskan spiritual bukanlah agama. Berarti jangan pernah mencampur adukan hal-hal yang berbau agama ke dalam spiritual. Atau yang harusnya Anda menjadi diri sendiri dengan orisinilitas diri, kok malah jadi ikut-ikutan apa kata orang. Kata orang begitu jadi ikut-ikutan. Ini masih daya-daya di bawah daya orang. Masih di daya benda, tumbuhan, hewan, itu masih di daya rendah. Bahkan di bawah orang. Orang saja nafsu mutmainah itu sudah memiliki kepribadian atau pendirian yang tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Kok kenapa masih jadi benci perbedaan? Orang berbeda kok jadi benci? Ini aneh, itulah orang-orang yang mengarah kepada agama, bukan lagi spiritual. Meskipun dia mengaku saya spiritual, spiritual bukan agama, tapi kenyataannya ketika dia masih membenci perbedaan, berarti dia masih mengikuti apa kata orang, bukan menjadi dirinya sendiri. Apalagi masih di daya tumbuhan, itu rentan dipengaruhi sama kata-kata orang. Saya pun punya sahabat, dulunya sahabat dekat, tapi kesininya akhirnya saya merasakan loh kok menjauh. Ternyata saya tinjau meskipun dari rasa, saya tinjau ternyata dia sudah diracuni dari pupuk-pupuk yang harusnya menjadi pupuk yang menyembuhkan tanaman itu menjadi subur dan berevolusi menjadi hewan dan menjadi orang dan menjadi ruhani, rahmani dan rabbani. Tapi si daya tumbuhan ini meskipun sering latihan, rajin latihan, malah jadi terbawa dan terracuni oleh omongan-omongan orang lain. Akhirnya berubah menjadi sedikit membenci, sedikit berubah sikapnya. Berarti ini daya tumbuhan yang mudah diracuni, mudah disiram. Karena daya tumbuhan diam. Diam kata saya juga tidak berarti baik. Karena dalam hatinya bergejolak. Masih menilai orang, masih menganggap rendah orang lain. Orang lain dianggap hebat dan tidaknya itu karena benda. Itu berarti daya tumbuhan. Kalau orang di daya tumbuhan, di depan kita biasanya diam dia, tapi di belakang ngoceh ya. Di depan beda, di belakang lain. Itu daya tumbuhan. Dan dia diam tapi hatinya penuh gejolak. Kan hatinya itu akar, bagaikan akar mencari air. Ya memang diam, sopan santun, tapi di belakang akarnya itu terus merajalela. Hatinya penuh gejolak, masih menilai orang dari harta benda, menganggap rendah orang lain, merasa dirinya lebih hebat. Ketika ada orang lain lebih hebat darinya, nggak terima, gelisah hatinya. Akhirnya terjadilah buruk sangka, terjadilah prasangka, terjadilah gunjingan. Ini yang harus dihindari dalam spiritual. Merasa diri paling hebat dalam spiritual dan merasa diri paling hebat dalam sosial, lalu suka bergunjing. Nah, ini mereka udah melanggar aturan-aturan tersebut. Akhirnya tanpa sadar mereka masuk ke dalam satu zona, yaitu mengikuti tradisi yang dilahirkan oleh seseorang yang melahirkan budaya. Ini tetap aja jadi agama, meskipun dia ngakunya spiritual,
tapi jadi agama lagi. Karena apa-apa sedikit-sedikit harus sesuai dengan kata-kata Nabi Muhammad, harus sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Itu artinya berarti jadi fotokopi. Mendingan saya ngopi nih, kopi ketika otak perlu inspirasi. Mendingan ngopi daripada memfotokopi. Kata Nabi Muhammad begitu, difotokopi sama kita. Tapi dalam ranah rasa dirinya, dia masih tetap aja mengekor. Namanya mengekor, bukan manusia, tapi masih binatang. Namanya aturan Rabbani. Harusnya aturan itu hanya untuk daya-daya di bawah orang. Daya benda, tumbuhan, dan hewan itu memang butuh aturan. Butuh sesuatu untuk mengatur. Binatang, namanya wedus atau domba, itu harus diatur. Diatur saja. Kadang dia suka nyebrang ke kebun tetangga dan mengamalkan rumput tetangga. Apalagi tidak diatur. Ya karena itu wedus. Karena itu adalah kambing yang suka mengembik. Kata orang embe, yang lain ngikutin embe. Jadi dia masih belum menjadi dirinya sendiri. Masih suka ikut-ikutan apa kata orang lain. Masih mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Ini pengalaman nyata loh pribadi saya. Saya punya sahabat yang dekat, tapi karena sering bergaul dengan orang-orang yang berpenyakit hatinya, dia terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Tidak menjadi dirinya sendiri. Karena tumbuhan itu mudah dipengaruhi, masih mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri dan tidak peka. Saya hadir datang untuk kembali meluruskan bahwa spiritual bukanlah agama. Jadi jangan pernah mencampur adukan agama ke dalam spiritual. Bahasa Inggris spiritual, bahasa kitanya adalah kejiwaan. Dinul Islam, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah Budi Dharma. Karena budi itu adalah kekuatan diri. Ide yang ada di dalam diri. Sesuatu dorongan yang besar di dalam diri, itu namanya budi. Atau yang disebut jiwa. Dharma adalah penyerahan diri kepada Allah secara total. Jadi budi dharma, bahasa Arabnya adalah dinul Islam. Nah, dari penyerahan diri jiwanya atau penyerahan budinya kepada Allah secara total, maka dia melahirkan akhlak yang baik atau akhlak karimah. Sehingga dalam bahasa Arab, akhlak dinul Islam, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah susila budi dharma. Dan susila budi dharma bukanlah agama. Itu adalah spiritual. Begitupun dulu akhlak dinul Islam pada zaman Nabi Muhammad ketika masih ada, itu bukan agama. Itu adalah spiritual. Itu adalah budaya yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diikuti, ngekor, meniru, memakai jubah sama seperti Nabi Muhammad, pakai baju putih, meniru-niru, itu bukan lagi budaya. Tapi itu adalah tradisi, dan itu yang disebutnya agama. Jadi agama itu adalah tradisi, mengekor, mengikuti. Padahal sudah dijelaskan, jangan meniru. Meniru itu keliru. Tapi tetap saja masih meniru-niru. Kalau ada sesuatu, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nggak ada contohnya di Nabi Muhammad. Jadi dia tidak ngerti. Berarti dia masih berpatokan kepada akal. Masih menggunakan akal. Belum bisa melepas kemelekatan terhadap akalnya. Masih menilai orang dengan akal. Masih menilai orang rendah dan tidaknya derajat seseorang dari harta benda. Padahal kalau misalnya dilihat dari keturunan, saya juga keturunan Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi juga sama keturunan dengan dari Mataram. Masih keturunan juga dari Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya tetap aja dia masih mengkultuskan Rasul-Rasul, masih mengkultuskan nabi-nabi.
Meskipun saya sebagai keturunan dan cucunya menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang Anda yakini dan pahami. Tapi karena itulah yang namanya spiritual atau kejiwaan, tidak untuk meniru, tapi untuk menjadi dirinya sendiri. Oh, kata Bapak begitu, diikutin begitu. Oh, kata Nabi Muhammad begitu, diikutin begitu. Itu mah jadinya agama lagi dong kalau begitu. Memang dalam halnya spiritual atau kejiwaan kita butuh aturan. Tapi yang namanya Rabbani, Rabbani itu artinya adalah orang-orang yang sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Bukan berarti dia tidak punya aturan atau tidak mau diatur dengan aturan yang pakem, tapi dia sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Itulah Rabbani. Sedangkan daya-daya tumbuhan, benda, dan hewan itu masih butuh diatur oleh aturan-aturan yang pakem. Padahal aturan-aturan yang diciptakan, yang lahir dari budaya Nabi Muhammad, tidak selalu harus begitu. Itu adalah pengalamannya Nabi Muhammad. Ya pengalaman saya ya beda lagi. Masing-masing untuk menjadi dirinya sendiri. Ini nggak ngerti. Segala sesuatu harus sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan dalil-dalil dari Nabi Muhammad. Semuanya jadi meniru. Tanpa sadar dia bukan lagi spiritual tapi lebih mengarah kepada agama. Padahal spiritual bukanlah agama. Spiritual adalah budaya, budi dan daya. Sedangkan agama adalah mengikuti akal pikir, mengikuti tradisi dan kebiasaan. Apalagi kalau orang tersebut mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, maka dia sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Akhirnya dia ngikutin apa kata orang lain. Bahkan mungkin ketika muncul sesuatu pesan baru, dia tidak akan menerima. Seperti misalnya dulu ketika orang-orang Nasrani taat dan setia mengekor, mengikuti dan meniru Nabi Isa. Ketika datang lagi seorang pembawa pesan baru, yaitu Nabi Muhammad, dia tidak mau menerima. Karena apa? Karena dia sudah menjadi agama yang mengekor, yang taat mengikuti tradisi yang dilahirkan oleh Nabi Isa. Padahal yang namanya Islam itu atau Dharma itu adalah menjadi diri sendiri, budaya, melahirkan keorsinilan diri, bukan meniru. Karena meniru itu keliru. Jadi yang orang yang mengikuti Nabi Isa tidak mau ngikutin Nabi Muhammad zaman itu. Karena apa? Karena dia masih meniru kepada Nabi Isa, mengkultuskan Nabi Isa. Padahal Nabi Muhammad lebih baru, lebih hebat. Namun ketika lahir Muhammad, orang-orang pada ngikutin lagi dengan tradisi agama, mengekor, meniru-niru Nabi Muhammad. Nah, ketika muncul lagi Imam Mahdi, tidak mau menerima yang baru. Setelah Nabi Muhammad wafat kan muncul lagi Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi lahir tahun 1901. Meninggal atau wafat tahun 1987. Nah, ketika Imam Mahdi ini mudah meninggal, datang lagi Ruhul Kudus atau Hidir atau Holy Spirit yang kembali menyampaikan budaya atau budi dan daya. Dia tidak mau mengikuti Holy Spirit atau Ruhul Kudus yang baru. Walaupun dia masih baru, tapi dia masih mengikuti tradisi yang dilahirkan dari budaya Imam Mahdi. Berarti kalau masih ngekor dari Imam Mahdi atau mengikuti budaya yang dilahirkan Imam Mahdi, dia bukan budayawan, bukan seorang yang memiliki budaya, tapi seorang yang taat kepada sebuah aturan, taat kepada sebuah tradisi. Maka itu bukan orang dan belum menjadi manusia. Masih didaya hewan, masih didaya tumbuhan yang suka mencela orang lain, yang masih merasa dirinya paling hebat dalam sosial, merasa dirinya paling hebat dalam spiritual. Tapi daya tumbuhan yaitu di depan dia, di belakang hatinya gelisah, masih suka menilai orang lain, bahkan merendahkan orang lain hanya karena dinilai dari harta benda dan jabatan. Nah, bahkan di depan bermulut manis, di belakang lain lagi.
Itulah daya-daya tumbuhan yang masih mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Harusnya dia mengikuti budaya yang baru, mengikuti sesuatu perubahan baru. Karena di setiap zaman Tuhan selalu mujadid, selalu memperbaharui. Ketika apa yang disampaikan oleh Imam Mahdi ini berubah mengarah kepada agama, maka ada seorang pemberi pesan yang akan kembali untuk mengingatkan bahwa spiritual bukanlah agama, bahwa akhlak dinul Islam bukanlah agama, bahwa susila budi dharma bukanlah agama. Jangan mencampur adukan praktek agama dengan spiritual. Kalau Anda menyerah saja secara total. Kalau masih mencampur adukan dengan agama, maka itu artinya Anda tidak yakin. Apalagi akhirnya hanya menjadi pengekor. Akhirnya hanya menjadi taat kepada suatu aturan. Aturan itu diciptakan, dibuat agar rapi, agar tidak berantem. Organisasi itu dibuat agar punya naungan. Tapi kenyataannya sekarang orang malah jadi menyembah organisasinya, menyembah rumahnya. Ibaratnya organisasi itu rumah itu kan dibuat untuk menaungi. Tapi kok orang sekarang tanpa sadar, orang spiritual ini malah menyembah rumahnya, menyembah organisasinya, menyembah aturan-aturan yang ada di dalamnya, seolah-olah itu adalah amandemen Tuhan. Padahal aturan yang sesungguhnya ada di dalam budi diri masing-masing. Sehingga ia melahirkan budaya, tidak ngekor, tidak ngikuti-ngikuti, tidak meniru. Tapi ia menjadi dirinya sendiri. Tapi ketika ada orang yang tumbuh menjadi dirinya sendiri, kok jadi dibenci? Kenapa kok jadi benci perbedaan? Semua orang harus seragam. Ini jadi kayak dalam Islam lagi, jadi budaya lah, jadi agama lagi, bukan lagi budaya. Nah, ini yang terjadi. Spiritual bukan agama, tapi kenyataannya orang bahkan yang sudah mengaku berspiritual pun masih harus sesuai dengan kata-kata Nabi Muhammad, harus ngikutin aturan-aturan Nabi Muhammad. Itu berarti kan masih terikat oleh aturan. Yang masih diatur itu wedus, hewan. Hewan masih butuh aturan. Manusia itu adalah Rabbani, yang mampu mengatur diri sendiri. Bukan berarti tidak punya aturan, tapi dia mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau Anda terbiasa didisiplinkan oleh suatu lembaga, suatu aturan, berarti Anda adalah kuli. Kata Bob Sadino, 50 juta sekalipun gaji Anda sebulan, tetap aja Anda kuli kalau Anda masih kerja sama orang lain. Jangan merasa bangga dan merendahkan orang lain. Meskipun Anda penghasilan cuma 10.000, ya kalau Anda misalnya berusaha sendiri, Anda adalah bos atas diri saya sendiri. Saya tidak pernah menjadi kuli. Saya selalu menjadi bos atas diri saya sendiri. Ini kok orang ngerendahin orang karena jabatan, karena dia merasa hebat. Yang namanya jabatan meskipun tinggi, tetap bekerja dalam sebuah lembaga, berarti tetap aja kuli. Jangan merendahkan orang lain. Orang hebat itu ketika dia mendapat rezeki, mendapat benda pun tidak dari bekerja kepada orang lain, tidak menjadi anjing atau pesuruh orang lain, tapi dia menjadi dirinya sendiri, mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini kok hidupnya aja selama ini tidak pernah berdikari, kok ngerendahin orang. Bahkan padahal dia masih terbiasa dengan kemelekatan yang suka mengekor kepada aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia. Akhirnya dia tidak mampu melepas dan membuat aturan atas dirinya sendiri. Padahal Rabbani bukan berarti arogan seperti Khidir. Itu Rabbani, itu sudah Ruh Kudus, bukan berarti arogan. Dia memiliki aturan atas dirinya sendiri. Makanya ketika Musa berguru kepada Khidir, Musa ini Khidir itu ternyata arogan karena dia punya aturan sendiri, tidak bergantung kepada aturan yang diciptakan oleh pembawa wahyu sebelumnya. Dia menjadi dirinya sendiri. Itulah Ruhul Kudus, itulah Holy Spirit, itulah Khidir, itulah Semar, itulah Highlander yang mampu menciptakan aturannya sendiri karena mereka itu sudah di Ruhul Kudus, sudah melewati Rabbani.
mampu mengatur diri sendiri, itu manusia. Mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, walaupun dia tidak ngikutin disiplin orang. Saya berusaha, memiliki usaha sendiri, tidak mengikuti aturan orang, tidak dibawa petunjuk atas orang lain. Makanya sehebat apapun, sebesar apapun gajimu, setinggi apapun jabatanmu, kalau masih bekerja dalam suatu lembaga, berarti tetap saja Anda adalah pegawai, Anda adalah pesuruh. Jangan merasa paling hebat. Jangan menganggap rendah orang yang pedagang yang penghasilannya misalnya cuma 1 juta. Jangan merendahkan orang lain hanya karena harta benda. Jangan merendahkan orang lain hanya karena jabatan. Jangan suka mencela. Jangan suka bergunjing. Di depan aja diem, di belakang bergunjing. Bahkan menganggap orang lain tidak lagi spiritual, sementara dirinya malah mengikuti tradisi yang ada, nurut kepada tradisi yang ada, dan tidak menjadi dirinya sendiri. Apa-apa, dalilnya mana? Apa-apa, ini tidak sesuai dengan dauh-dauh yang mulia. Ya artinya berarti kan akhirnya banyak ahli-ahli kitab spiritual di zaman ini. Akhlak binul Islam atau susila budi dharma bukan agama. Jadi saya tidak berarti ngikutin apa yang dikatakan dalil-dalil atau kata-kata dauh-dauh, itu bukan berarti saya pemberontak, bukan. Saya menjadi diri sendiri, tidak mengikuti, tidak meniru-niru, karena meniru itu adalah keliru. Jadilah dirimu sendiri. Spiritual bukan agama. Sekali lagi, spiritual bukan agama. Akhlak dinul Islam bukan agama. Susila budi dharma bukan agama. Jangan kau bawa spiritual menjadi agama. Ini karena indikasinya mengarah kepada agama. Makanya saya perlu menegaskan kembali. Ibaratnya, kenapa saya kasar, kadang-kadang keras. Bukan berarti saya benci sama kalian. Tapi saya memang diharuskan untuk menyampaikan itu. Seperti Khidir, yang kesannya kasar, kesannya galak. Tapi bukan berarti benci. Tapi justru itu sayang, seperti orang tua. Goblok lo anak, mana sih kamu, jangan ke jalan. Membentak anaknya yang mau lari ke jalan bukan berarti benci. Tapi ini bentuk kasih sayang, supaya anaknya itu tidak celaka. Begitupun sekarang, ketika saya benar-benar terlihat kasar, terlihat seperti marah, bukan berarti marah. Tapi ini bentuk kasih sayang mencegah kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Karena sekarang spiritual sudah sedikit mengarah menjadi agama. Lama-lama bisa jadi agama. Jadi harus hati-hati. Spiritual bukanlah agama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.